Selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Puji Tuhan. Ya. Bapak Saudara, 3 hari yang lalu, tanggal 31 Oktober adalah hari kita memperingati hari lahirnya GPIB. Ya, seperti yang ada di spanduk ini, GPIB memasuki usia yang ke-76 tahun. Ada beberapa informasi yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah dengarkan yang disampaikan oleh majelis. Yang pertama adalah informasi berapa banyak jemaat mandiri gereja GPIB. Ya. Ada 350 jemaat mandiri, lumayan banyak. Ya. Lalu ada 280 pos pelkes, termasuk gereja kita yang minggu lalu baru saja diresmikan. Ya. Ada satu lagi informasi Bapak Saudara bahwa 350 gereja mandiri dan 280 pos pelkes ini tersebar di 27 provinsi, sehingga mudah untuk menemui gereja GPIB. Hari ini kita juga akan merenungkan bagaimana firman Tuhan juga mau berbicara tentang gereja yang bersaksi, yang melayani. Di dalam surat Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus itu seakan-akan sedang menyerahkan sebuah estafet rohani. Kita akan segera memahami bagian firman Tuhan ini supaya kita tahu apa sih alasannya Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius. Nah, Paulus dia tidak hanya memberikan nasihat, Bapak Ibu, tetapi di sini juga dia mau menitipkan sebuah amanat suci untuk supaya Timotius itu menjaga yang namanya kemurnian iman. Kemurnian iman dan bagaimana harus terus bersemangat mewartakan Injil. Di ayat-ayat pembuka di dalam surat 1 Timotius ini seperti kita melihat yang namanya blueprint atau cetak biru. Kalau seorang arsitektur mau bangun sebuah gedung, sebuah hotel, apapun itu, dia akan memulai dengan yang namanya blueprint, sebuah gambar. Oh, ini jendelanya nanti, oh ini pintunya, oh ini pondasinya, ini ukurannya, oh ini keluar masuknya. Itu namanya blueprint, Bapak Ibu. Ya. Yang dibuat supaya apa? Supaya komunitas ini atau gereja ini menjadi gereja yang sehat dalam tanda petik. Apa maksudnya Pak Pendeta? Sehat itu berarti komunitas ini hidup, komunitas ini bertumbuh, komunitas ini berkembang, komunitas ini berbuah. Bagi siapa? Bagi kemuliaan Allah. Direncanakan sejak awal. Kita melihat tadi Bapak Saudara bahwa ada 2 tokoh utama di dalam bacaan kita pagi ini. Yang pertama adalah Rasul Paulus. Informasi tadi di ayat pertama, siapa sih Rasul Paulus ini? Ya, Rasul Paulus tadi menjelaskan siapa dirinya. Dia adalah seorang utusan yang setia. Bahkan Paulus menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Oh, jelas sekali. Dia berbicara. Dia memperkenalkan di dalam pembukaan suratnya, aku adalah Rasul Kristus Yesus.
menurut perintah. Loh, kenapa Paulus ngomong begitu? Karena memang ini bukan sekedar gelar, melainkan sebuah panggilan yang sangat serius. Karena seorang rasul adalah utusan yang secara khusus menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Secara khusus. Sehingga Paulus punya rasa tanggung jawab yang besar untuk bagaimana dia mau menyampaikan Injil itu dengan setia. Sekaligus dia mau menitipkan sebuah tanggung jawab yang sama kepada Timotius. Oke, clear ya, Paulus ini siapa? Lalu siapa Timotius? Timotius adalah penerus yang setia. Kalau tadi adalah pelayan yang setia, Timotius adalah penerus yang setia. Paulus menyebut Timotius itu sebagai anakku yang sah di dalam iman. Maksudnya adalah dia mau menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara keduanya. Ada hubungan emosional gitu ya antara Paulus dengan Timotius. Karena Timotius dia bukan hanya sekedar murid, Bapak Ibu. Tetapi dia adalah sebagai seorang penerus legacy, penerus warisan iman. Yang dimana dia dipanggil untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai oleh Paulus dan harus diteruskan oleh Timotius. Sudah clear siapa Timotius? Satu pelayan, satunya penerus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tadi saya sudah sampaikan bahwa 1 minggu yang lalu kita telah mentahbiskan, kita telah meresmikan gereja Bethel di Pos Pelkes Manunggal di daerah Bangka Tengah. Yang selama dari sejak 2021 kita meletakkan batu pertama, baru kita resmikan di bulan Oktober 2024 ya. Cukup panjang, tetapi untuk angka 1,6 miliar di masa-masa Covid dan after Covid itu cukup menantang di dalam keimanan kita. Ya, kita mengalami Covid, lalu after Covid itu juga tidak mudah. Lalu kita bisa melihat proses kita mengumpulkan persembahan, mencari donatur, menyelesaikan kewajiban kita kepada pihak yang membangun. Wah, itu cukup menantang iman, saudara ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa proses kemarin itu memperlihatkan bukan hebatnya panitia, bukan hebatnya kita jemaat, bukan hebatnya si pembangun gedung itu, bukan. Saat Pak Pendeta Rumambi sebagai pelayan firman dan kami para pendeta, saya, Pendeta Indri dan Pendeta Selvi dari Tempilang berdiri di sana lalu mengajak umat, kami memegang Alkitab, alat perjamuan, dan Pak Pendeta Rumandi membuka pintu gereja. Di situ Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat ada makna-makna penting di mana gereja dipergunakan untuk penyampaian firman dan dilakukannya sakramen-sakramen. Itu penting sekali. Dan ada beberapa peran-peran gereja, tidak hanya itu saja. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa gereja itu adalah keluarga Allah. Orang menyebutnya gereja itu sebagai keluarga Allah, di mana kita itu saling terkait, saling terikat di dalam kasih Kristus. Keluarga kan begitu.
Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Keluarga kan begitu. Kita dipanggil untuk saling mendukung. Kita dipanggil untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Panitia tidak akan sanggup menyelesaikan itu sendiri. Para presbiter apalagi, pendeta apalagi. Tapi karena gereja itu dikatakan sebagai keluarga Allah, selesai urusannya. Lalu ada orang juga berkata bahwa gereja itu dikatakan sebagai apa? Sebagai tubuh Kristus. Sering kita mendengarkan ini, sering sekali. Tetapi terkadang kita tidak memahami bagaimana setiap anggota gereja itu punya peran penting di dalam tubuh Kristus. Peran penting, Bapak-Saudara. Setiap orang, mau apapun dia, ekonominya seperti apa, kesehatannya seperti apa, pekerjaannya bagaimana, pergumulannya sebesar apa, setiap orang punya peran penting. Sehingga apa? Sehingga kita masing-masing punya karunia yang unik untuk membangun yang namanya tubuh Kristus. Lalu berikut, Bapak Saudara, gereja juga disebut sebagai saksi Kristus di dunia. Lewat apa? Melalui kehidupan, melalui tindakan, melalui perbuatan dan perkataan. Kita harus bisa menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Gereja harus begitu. Tidak bisa lagi gereja hanya eksklusif untuk dirinya sendiri. Saya lihat beberapa Instagram dari GPIB Maranatha. Mungkin Bapak Ibu mengikuti. Gereja ini membagi-bagikan tumbler ya beberapa waktu yang lalu. Pada saat saudara-saudara kita yang beragama Muslim berpuasa, kita berbagi-bagi takjil. Gereja-gereja lain juga membuatkan donor darah, bikin sembako murah, berdampak. Itulah kesaksian kita kepada dunia. Yang terakhir, Bapak Saudara, gereja dikenal juga dengan penjaga iman. Kita bertanggung jawab atas kemurnian iman. Dan kita bertanggung jawab untuk mewartakan iman. Kepada siapa? Kepada generasi-generasi mendatang. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, Bapak Saudara, bukan hanya untuk diri kita, tapi legacy untuk generasi-generasi mendatang. Dan inilah yang dilakukan oleh gereja-gereja mula-mula sampai 2024 dan sampai di tahun-tahun berikutnya. Kita menjaga iman, kita mewartakan Injil sampai Yesus datang yang kedua kali. Kalau Bapak Ibu dan kita semua tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah datang ke gereja, ya, kita tidak pernah melakukan apa yang Alkitab perintahkan, firman Tuhan yang minta kepada kita, iman ini akan berhenti. Injil ini tidak akan pernah lagi tersebar. Sehingga gereja punya peran untuk melakukan ini semua, Saudara. Dan kita ada di dalam. Kita harus memaknai itu lebih dalam. Nah, Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, surat 1 Timotius ini menyadarkan kita sebagai gereja tentang pentingnya gereja yang terus setia
mewujudkan panggilan dan pengutusannya melalui persekutuan yang melayani dan bersaksi. Kalau kita melihat karya-karya Pelkes melalui pribadi-pribadi kita juga, keluarga kita, sampai di persekutuan gereja, kita harus cakap, kita harus sadar. Kita lihat konteks kita tinggal, lingkungan tempat kita hidup, dan kita bisa menjawab tantangan zaman. Bapak Ibu lihat judul di depan ini. Konteksnya apa? Budaya digital. Sejak COVID, kita terbiasa dengan dunia digital. Kita tidak pernah ikut ibadah melalui YouTube. Kita tidak pernah ikut rapat melalui Zoom. Tapi hari ini itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi tidak hanya itu, Bapak Ibu. Budaya digital ini terus berkembang. 2 hari yang lalu saya kumpulkan penyuluh-penyuluh agama Kristen kami di Novilla Hotel di Sungai Liat, acara Bimas Kristen Kementerian Agama. Saya katakan kepada penyuluh-penyuluh agama kami, mereka punya kelompok-kelompok binaan. Ya, mereka masuk ke lapas, mereka pergi ke rumah sakit, mereka ke panti jompo, mereka ke panti asuhan, mereka juga ke penjara anak, narkotika, RRI, TVRI. Semua itu serba digital. Saya ajarkan mereka bagaimana pakai ChatGPT, pakai Gemini AI, semua artificial intelligence saya ajarin. Bagaimana bikin materi itu nggak nyampe 5 menit, 1 menit jadi. Saya ajarin bikin khotbah juga sama. Saya ajar mereka materi-materi untuk penyuluhan tuh cepat. Tapi selalu saya garis bawahi bahwa apa yang diajarkan dan diberikan oleh dunia digital itu hanya sebagai referensi. Teknologi juga bisa salah. Dan betul, begitu kami screening, masukin prompt, perintah, loh kok gambarnya beda dengan tulisannya? Kami mau penyuluhan kepada lapas. Kok gambar-gambarnya isinya sayur-sayuran, hewan-hewanan gitu ya. Padahal mau bicara ke lapas narkotika. Duh, bisa salah juga ini. Kita hidup di dalam rimba dunia digital yang seperti tsunami masuk ke dalam kehidupan kita, Bapak. Bagaimana memfilterkan itu semua? Anak-anak kita 24 jam kita cek handphonenya? Gak bisa. Anak-anak sekarang tuh kalau diambil HP-nya seperti diambil nafasnya. Galau gitu. Kayak kita lah, gak bawa handphone ke gereja. Itu lebih menyesakkan daripada gak bawa Alkitab. Kalau nggak bawa Alkitab, gak usah balik lah. Coba kalau nggak bawa handphone, ya. Rumahnya di Sungai Liat, dia balik dulu. Gitu. Saking kita bergantungnya dengan dunia digital. Ya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, dunia sekarang ada yang namanya kode etik pakai HP. Ada kode etiknya. Ya, kayak bicara seperti ini nih. Misalkan ini HP ya. Ada kode etiknya. Kalau bicara di depan umum, seorang narasumber, seorang hamba Tuhan, atau siapapun narasumber di depan, kita bicara begini jangan pegang handphone, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru, gitu ya, handphonenya kita tunjuk-tunjuk begini.
Ya. Kita kalau mengajar, nah, ini handphone. Bapak Ibu, kode etiknya adalah apa? Kita tidak menghargai audiens. Kita tidak menghargai peserta yang di hadapan kita. Karena semua orang akan terfokus ke sini. Ke handphone saya. Bukan kepada materi yang saya sampaikan. Itu ada kode etiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu makan di meja makan, jangan lagi membiasakan pegang-pegang handphone. Makan aja. Ya. Bapak Ibu pernah lihat di TikTok ada yang sibuk dengan handphone, dia ambil gitu ya. Yang dia makan tisu. Ya, dia celup ini kan, kalau orang makan Korea itu kan ambil dagingnya, dia celup, dia bakar. Dia salah ambil. Dia ambil tisu, dia bakar, dia taruh saus, dia makan. Bukan hanya itu. Kode etiknya adalah Bapak Ibu harus taruh handphone itu di meja, tapi dibalik. Nah, artinya apa? Kembali lagi, kita menghargai orang-orang yang makan bersama dengan kita. Bukan teknologi ini. Taruh, balik. Kok dibalik Pak Pendeta? Kadang-kadang lagi pacak kita lihat, nah ada WA masuk, dimakan gitu. Ada notifikasi tuh, pesanan Anda sudah sampai. Kan? Nah ngambil pula. Lupa tadi keranjang kuning belum check out. Kita tidak menghargai audiens, Bapak Ibu. Kita tidak menghargai suami, istri, anak-anak. Anak-anak tidak menghormati, tidak menghargai orang tua. Jadi stop bawa HP lagi makan. Saya sama istri sudah membiasakan sejak lama. Kami tidak pernah bawa HP ke tempat tidur. Kami selalu taruh di luar kamar dengan posisi airplane mati. Karena ada banyak penelitian, kalau Bapak Ibu taruh HP di samping meja kiri kanan Bapak Ibu tidur, itu yang namanya radiasi HP. Mungkin belum terasa setahun 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau itu sudah akumulasi tanpa Bapak Ibu sadari, sakit kepala, kulit, ya, radiasi itu. Sehingga Bapak Ibu akan butuh dana untuk skincare lebih banyak tanpa Bapak Ibu Saudari. Lebih besar biaya skincare daripada kita taruh HP itu di tempat yang lain. Mengajari anak-anak, itu sekarang susah sekali. Beberapa kali kami makan di McD, anak-anak usia di bawah 1 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong, tapi sudah duduk di McD dengan kursi babynya dan dia sudah main handphone. Gak bisa ngomong, tapi sudah bisa main handphone. Masih baby kan, tapi kok bisa main YouTube gitu? Saya juga bingung gitu, kok bisa? Saya selalu bilang sama para penyuluh-penyuluh kami, sampaikan kepada siswa-siswi agama Kristen yang di sekolah-sekolah. Karena menurut penelitian, Bapak Ibu, anak-anak kita 10 tahun mendatang, semuanya itu akan bungkuk. Ya, dia tidak akan tegak lagi, enggak. Kecenderungannya semua akan bungkuk seperti ini. Karena tulang lehernya di belakang ini terbiasa untuk menunduk. Ya. Waktu kita, Bapak Ibu yang lahir di tahun 50, 60, 70 kan nggak ada handphone macam ini kan. Jadi kita masih tegak. Tapi untuk anak-anak yang sudah lahir di generasi Z ya, 80, 90,
untuk 20 tahun sampai 30 tahun mendatang, kita akan menemukan generasi-generasi yang badannya nggak tegak lagi, tapi menunduk. Karena hampir sekitar 12 jam sehari, mereka menunduk, bukan tegak. Lu nggak pernah main sepeda lagi kok, nggak pernah lagi naik ke pohon, apalagi main di sungai, berenang. Nggak ada sekarang anak-anak, susah sekali cari anak-anak yang ada di atas pohon, ada di atas sepeda. Semua sepeda sudah sepeda listrik. Kebut-kebutan lagi di komplek. Jadi analisa banyak ahli menemukan bahwa kok lebih banyak negatifnya teknologi saat ini. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, oh enggak. Kami mempergunakan digital ini untuk memperlengkapi keterbatasan kami, untuk memperlengkapi dan memperkuat iman kami. Ada banyak orang yang diberkati dengan WhatsApp yang kita bisa kirim. Tuhan berkati ya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa kasus-kasus tertentu di mana orang terselamatkan dari kasus-kasus bunuh diri karena teknologi. Depresi yang terbesar di tahun ini Bapak Saudara adalah anak pendeta yang bunuh diri di Surabaya. Bapak Ibu tahu cerita itu? Kejadiannya di awal Oktober kemarin. Saya sampai catat gitu Bapak Saudara, karena kesaksian itu membuat saya kok sedih gitu. Bukan karena dia anak seorang pendeta, bukan, tapi untuk seorang anak yang pintar masuk di sekolah Petra Surabaya. Dia juga anak seorang pendeta, namanya Rafael David Daniel. Pak pendetanya namanya Pendeta Ronald Daniel senior. Yang membuat saya sangat prihatin adalah alasan bunuh diri dia depresi, stres. Mungkin kalau kita memahami dia bunuh diri pada saat COVID karena tidak bisa keluar segala macam, oke. Tapi ini sudah 2024, kita sudah hidup normal gitu. Tapi dia bunuh diri. Dia lompat dari gedung kampusnya, meninggal. Begitu dicari tahu, cari tahu, dia sudah depresi ternyata sejak 2020 COVID. Mereka sudah bawa ke psikolog, psikiater, tidak terselamatkan. Yang tadi saya mau sampaikan adalah Saudara, kita punya resource, kita punya banyak teknologi yang kita bisa pergunakan. Yuk sapa orang lain. Yuk cari tahu keberadaan. Yuk berikan salam, berikan semangat. Walaupun terkadang orang itu menyebalkan, ya. Walaupun orang itu ternyata dulu pernah menyakiti kita, yuk ampuni dia. Mbak Oras, apa kabar? Gitu ya. Udah lama kita nggak jumpa, apa kabar di sana? Sehat-sehat kan? Walaupun kadang-kadang, nggak pernah dia ini WA, pasti mau minta duit. Padahal enggak, karena baru dengar khotbah pendeta tadi. Bapak Saudara, sekali lagi mari kita perkuat identitas GPIB kita yang mau mewujudkan kasih Allah. GPIB itu hadir di tengah-tengah multikultural yang bermacam-macam, tetapi kita diajak untuk yuk kita bekerja sama, yuk kita saling melayani. Tidak hanya untuk agama Kristen saja, tidak untuk GPIB saja, tetapi juga untuk saudara-saudara kita di luar sana yang beragama lain. Kita wujudkan kerukunan, kita hargai orang lain, kita dukung program-program pemerintah
Nggak usah nyinyir. Ya. Kita tahu pemerintahan Prabowo punya namanya program apa? Makan siang gratis ya. Orang banyak nyinyir, tetapi begitu Stella Christie, wamen yang pakai kacamata itu, yang pinter itu, ternyata itu penelitiannya Ibu Stella, bukan serta-merta Pak Prabowo sama Gibran ngomong begitu. Itu penelitian dia, S3, guru besar, yang mengatakan bahwa kalau anak-anak tidak pernah makan susu, tidak pernah makan daging, hanya makan Indomie setiap hari, artinya tidak ada gizi, dia akan sulit untuk mengolah semua ilmu pengetahuan yang dia terima. Kalau dari SD saja karena ekonomi orang tuanya tidak mampu, sehingga dia tidak mendapatkan gizi yang baik, dia akan menjadi penerus-penerus kita sampai 2045 Indonesia emas. Itu akan sulit. Sehingga ini semua berhubungan gitu Bang. Sehingga kita harus mendukung program-program pemerintah. Yakinlah bahwa Indonesia ini akan menjadi lebih baik. Amin. Kita berdoa, kita mendukung, kita bekerja sama, kita mengembangkan pemahaman yang benar, kita menjaga kemurnian iman. Itu dimulai dari Bapak Ibu Saudara. Kita yakin yang percaya kita menjadi GPIB yang menjalankan fungsi-fungsi pastoral. Jadi Bapak Ibu Saudara, lakukanlah firman Tuhan itu. Jadilah saksi-saksi Kristus lewat tingkah laku, kata, dan perbuatan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.